selamat siang dan selamat datang Moms and Dads dalam acara Mom Playdate bersama Karex dan Kasus Kids dan tentunya juga bersama Kumparan. Senang sekali hari ini saya Yusnia Novitasari akan memandu acara Mom Playdate bersama Kasus Kids dan Karex. Sambut new normal, yuk kita jalani kebiasaan baik bersama si kecil. Nah, Moms and Dads, Mom Planet kita hari ini memang kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tepat di tanggal 23 Juli kemarin. Nah, menurut Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, maksud saya, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peringatan Hari Anak Nasional ini seharusnya bisa dimaknai oleh seluruh bangsa agar lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak sehingga tumbuh kembang anak bisa tumbuh secara optimal. Nah, sebagai orang tua, kita nih punya peranan yang sangat penting di dalam mendukung tumbuh kembang si kecil. Tapi gimana ya caranya? Nah, Moms and Dads, salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan memastikan buah hati kita ini terhindar dari kuman-kuman jahat serta menjaga kebersihannya sejak dini. Apalagi di masa new normal seperti sekarang ini tentunya menjaga kebersihan itu salah satu faktor penting agar daya tahan tubuh si kecil dan imunitasnya bisa terjaga. Oleh karena itu, kita hari ini juga akan main, tentunya saya nggak akan sendirian di Playdate hari ini. Sudah hadir bersama kita ada seorang aktris, seorang ibu, seorang influencer juga yang mungkin sudah nggak asing lagi nih buat Moms and Dads di rumah. Ada Mbak Nina Zatulini. Hai Mbak Nina, selamat siang. Hai. Halo Mbak Nina. Oh, hai Mbak Nina sudah bersama si kecil sama Kenzi. Halo. Nanti Mbak Nina sama Kenzi akan main di Playdate kita hari ini, tapi sebelum bincang-bincang sama Mbak Nina, saya mau ingatkan kepada Moms and Dads mungkin yang punya pertanyaan terkait tumbuh kembang anak, menjaga kebersihan si kecil juga, bisa langsung diketik di kolom chat yang ada di bawah. Ditujukannya untuk ke Kumparan host, 2 pertanyaan paling menarik nantinya akan kami pilih untuk ditayangkan langsung oleh peserta, ditanyakan langsung oleh peserta di sesi tanya jawab. Nah, selain itu, saya juga punya kabar bahagia karena kita akan bagi-bagi hampers, bagi-bagi hadiah untuk seluruh peserta yang ada di Zoom ataupun peserta yang sedang menyaksikan langsung live kita di YouTube Kumparan. Ada 4 paket hampers dari Kasus Kids dan Karex untuk 4 orang pemenang. Caranya gampang banget, penonton hanya tinggal jawab pertanyaan aja, ketik jawabannya di kolom komentar live yang ada di YouTube Kumparan, bukan di kolom chat Zoom ya, tapi di kolom YouTube-nya Kumparan. Nah, 4 orang yang beruntung akan diumumkan di akhir acara untuk mendapatkan paket menarik hampers dari Kasus Kids dan juga Karex. Pertanyaannya apa? Pasti udah penasaran nih ya pertanyaannya apa. Nah, pertanyaannya adalah kita ingin membagikan, mungkin peserta punya juga, Moms and Dads di rumah punya berbagi pengalaman, tips menjaga kebersihan si kecil ala Moms and Dads saat anak bermain. Jadi tinggal berbagi pengalaman aja, tipsnya apa nih menjaga kebersihan si kecil ala Moms and Dads saat anak bermain. Nah, tinggal langsung nih kalau udah kepikiran jawabannya apa, langsung diketik di kolom live YouTube-nya Kumparan. Saya tunggu sampai acara hari ini berakhir. Oke, saya akan sapa Mbak Nina hari ini. Hai Mbak Nina. Iya, halo. Apa kabar? Halo, Mbak I. Hai Kenzi, apa Hai kabar? semuanya. Kenzi dan Mbak Nina sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga semua di sini yang ada di sini semua sehat-sehat walafiat. Amin. Amin, semoga semua di sini Moms and Dads di rumah semuanya sehat, amin. Mbak Nina, selama masa pandemi seperti sekarang ini kan mungkin Mbak Nina juga banyak menghabiskan waktunya di rumah ya sama Kenzi sama anak-anak juga. Biasanya di rumah sering main apa nih Mbak Nina sama si kecil? Iya, kalau kebetulan sih kalau Kenzi sukanya sih dibacain buku cerita. Jadi kayak storytelling gitu. Nah, terus jadi sekarang kalau semenjak di rumah itu suka main di depan rumah juga tuh biasanya aku ngajakin main skuter, main sepeda, kayak gitu. Nah, terus sekarang ditambah sih biar dia nggak bosan ya di rumah. Jadi aku tambahin sama kegiatan-kegiatan yang kayak kemarin aku mencoba untuk menggambar, mewarnai, kayak gitu-gitu yang sebelumnya emang mungkin jarang aku lakuin biasanya sama anak di rumah. Jadi aku tambahin sama sekalian
latih motorik juga sih biar dia nggak bosen. Jadinya kan biasanya kalau namanya anak ya nggak bisa diem gitu. Jadi kita harus coba menyalurkan dengan kegiatan yang positif dan baik pastinya. Jadi selain main outdoor juga mungkin main sepeda di luar rumah, tapi main juga di rumah mewarnai segala macam. Nah, Mbak Nina kan kalau mewarnai mungkin dengan krayon, dengan cat air, itu kan rentan juga tuh tangannya anak jadi kotor, bajunya anak kotor, badannya anak kotor. Mbak Nina pernah ngerasa takut nggak sih hal itu tuh bisa berdampak pada Kenzi atau mungkin Mbak Nina punya sekalian tips-tipsnya gimana sih menjaga kebersihan anak di rumah? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya khawatir, pasti rata-rata sekarang semua moms gitu apa ya? Jadi lebih parno kali ya bahasanya. Jadi maksudnya kita pasti ekstra hati-hati dan ngejaga anak. Nah, makanya karena aku sekarang concern banget sama kebersihan anak, jadi aku selalu mengutamakan dia sebelum beraktivitas itu dia harus mandi dulu. Nah, makanya mandinya itu aku menggunakan cotton kit yang body wash sama sekalian samponya juga yang edisi Hot Wheels ini karena aku yakin ini bisa ngejaga tubuh anak dari bakteri dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Makanya itu dulu yang penting kita utamakan. Jadi sebelum beraktivitas itu badannya harus bersih gitu. Nah, selain itu tipe orang yang seneng ya kayak kalau nyium anak terus wangi gitu, iya wangi gitu kan seharian. Nah makanya setelah mandi aku nggak lupa juga semprot pakai hair and body cologne yang dari Custom Kids ini yang edisi Hot Wheels. Nah ini jadi kenapa aku suka karena selain ini bisa dipakai di badan, jadi makanya kan hair and body cologne. Nah jadi selain bisa dipakai di badan, ini bisa dipakein di rambut juga gitu di bagian kepala. Bener-bener wangi dari ujung kepala sampai ujung kaki kan istilahnya gitu. Jadi seneng kan kalau misalnya walaupun misalnya selain bersih terus wangi, jadi walaupun dia seharian main di luar kita nggak takut dia kotor ya. Maksudnya kalau kotor ya kan pasti kan ya itu kita bisa cuci tangan lagi apa segala macam. Nah cuman yang bikin seneng adalah jadi selain dia terjaga dan wangi seharian juga gitu. Dan emang Kenzi juga senang, makanya tadi belum apa-apa udah diminta semprot duluan karena dia wangi juga gitu. Untungnya sih gitu karena dibiasain yang penting kayak di lama-lama dia tahu kayak oh iya ya harus bersih ya, terus dia malah senang sendiri oh iya mama wangi gitu. Ini menarik banget sih karena selain bisa disemprot ke badan, tapi bisa langsung disemprot ke rambut juga sehingga dari atas sampai bawah tuh kata Mbak Nina wangi ya. Dan itu tadi kata Mbak Nina sebelum main pastikan juga kebersihan tubuhnya anak ya Mbak Nina. Nah selain Kenji udah mulai duluan kayaknya nih ya. Selain Mbak Nina, hari ini aku juga sudah kedatangan satu bintang tamu lagi. Ada psikolog anak dan keluarga, ada Mbak Irma Gustiana atau yang lebih akrab juga disapa dengan Mbak Ayang. Hai Mbak Ayang, halo. Apa kabar? Halo. Mbak Yufi apa kabar? Kabar baik, Mbak Ayang baik ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya moms yang di rumah sama kids dan dads-nya juga sehat semua ya. Amin. Mbak Ayang lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk online. Jadi semua aktivitasnya kan sekarang semua serba online ya Mbak Yufi. Jadi aktivitasnya juga online, terus kemudian teleterapi juga ya, terapinya juga online. Jadi semua aktivitas untuk saat ini memang amannya memang melalui virtual nih Mbak Yufi. Iya ya, jadi walaupun kita ya meminimalisir untuk pergi keluar rumah, tapi Mbak Ayang tetap produktif karena semuanya bisa dilakukan secara virtual sekarang ya Mbak Ayang ya. Nah, Moms and Dads, hari ini Mbak Ayang akan memandu playdate kita hari ini, ya Mbak Ayang ya. Hari ini kita mau main apa nih Mbak Ayang? Hari ini kita mau main seru-seruan karena kan memang aktivitas di luar rumah tentu kan saat ini terbatas. Maka saat aktivitas yang akan kita lakukan ini adalah sebuah alternatif kegiatan bisa dilakukan di dalam rumah nih Mbak Yufi. Jadi kita mau melakukan aktivitas finger painting. Jadi seni melukis dengan menggunakan jari jemari gitu. Seru banget nih pakai finger painting. Manfaatnya apa sih Mbak Ayang main finger painting nih buat si kecil? Ya, banyak sekali ya. Karena kan kalau kita bicara apa ya namanya perkembangan anak balita itu kan dimulai dengan coret-coret nih Mbak Yufi. Nah, karena coret-coret itu mereka menjadi sebuah dorongan yang natural atau alami, maka kita bisa fasilitasi dengan finger painting. Nah, ini bisa mengasah kemampuan koordinasi motoriknya. Jadi jari jemarinya nanti lebih luas, lebih fleksibel ya.
Kemudian juga nanti juga bisa mengembangkan imajinasi dan kreasi. Kemudian juga bisa mengenalkan konsep warna, karena kalau finger painting kan berarti paintingnya ini dengan beragam warna ya Mbak Yufi. Kemudian juga media ekspresi buat anak-anak, karena kan yang namanya menggambar ini sebagai media untuk melepaskan hal-hal yang mungkin saja anak-anak merasa nggak nyaman untuk saat ini. Dan satu lagi, bisa untuk meningkatkan kemampuan koordinasi mata dan juga tangan. Nanti efeknya apa? Efeknya pada saat proses pembelajaran di sekolah formal. Jadi yang terkait sama baca, tulis, ini anak-anak bisa lebih terlatih dan lebih optimal perkembangannya. Begitu Mbak Yufi. Wah, seru banget. Ini dari permainan sederhana seperti saat ini ternyata manfaatnya banyak banget ya Mbak Ayang ya. Nggak hanya untuk mengenal warna, tapi juga melatih banyak hal yang tadi sudah Mbak Ayang sampaikan. Nah, mungkin untuk moms and dads yang juga sudah bergabung bersama kita hari ini, bisa langsung sambil disiapkan peralatannya, alat dan bahannya, mungkin cat warnanya juga, sambil kita semua siap-siap di sini. Saya mengingatkan sekali lagi untuk moms and dads yang mungkin punya pertanyaan dan ingin ditanyakan langsung oleh bintang tamu di Mom Playdate hari ini, bisa langsung diketik aja di kolom chat yang Zoom yang di bawah. Ditunjukkannya di kumparan host, 2 pertanyaan paling menarik nantinya akan dipilih oleh kumparan dan bisa ditanyakan langsung oleh peserta di sesi tanya jawab. Oke. Mbak Nina, aku balik lagi ke Mbak Nina ya. Hai Mbak Nina. Iya, hai Mbak Yufi. Mbak Nina, kalau tadi kan Mbak Yang sudah cerita nih mengenai finger painting juga manfaatnya. Apa saja untuk si kecil. Kalau Mbak Nina sama Kenzi mungkin atau sama anak-anak di rumah suka main finger painting juga nggak sih Mbak? Atau mungkin ada permainan lain nih yang sejenis yang suka dimainkan sama Mbak Nina di rumah? Iya, makanya yang tadi aku bilang, karena kan pada dasarnya anak kecil tuh nggak bisa diem, jadi kita harus nyalurin ya, jadi untuk melatih motoriknya. Kalau kemarin itu, jujur aku juga sebenarnya untuk mewarnai ini hal baru ya, termasuk buat Kenzi. Jadi kemarin-kemarin tuh sebenarnya belum pernah aku ajarin ke dia gitu. Terus sekarang-sekarang jadi aku coba, kemarin tuh mewarnai kayak pakai pensil warna, krayon, pakai kuas gitu tuh udah berapa kali aku coba. Nah, tapi jujur untuk finger painting ini aku baru pertama kali kasih coba ke Kenzi main, dan tadi makanya sempat pas awal tuh dia nanya, mama alatnya mana gitu, maksudnya mungkin yang biasa dia pakai kuas gitu, ngelihat ada cat air dan pakai kuas. Nah aku bilang enggak, nanti kita pakai tangan. Nah pertama nggak mau gitu, kayak dia mikirnya takut kotor kan. Terus aku bilang enggak kok, nanti mama juga gitu. Makanya tapi akhirnya lama-lama karena dia maksudnya karena mungkin dia juga penasaran kan, dan dia udah nggak sabar untuk nyampurin warnanya duluan, makanya akhirnya ya udah dia coba duluan gitu untuk nyampur warnanya, walaupun itu pakai tangan, walaupun bisa dibilang awalnya sebenarnya dia takut karena emang belum pernah gitu kan. Nah di rumah itu aku lakuin ya, makanya tadi aku bilang mewarnai, tapi biasanya pakai ada alatnya ya, maksudnya pakai kuas, pakai pensil warna ataupun krayon. Terus biasanya saya yang mewarnai yang ya maksudnya menggambar yang masih dasar-dasar. Terus selain itu sih biasanya aku kayak sekarang juga banyak yang dijual kayak apa namanya kayak mainan untuk melatih apa sih itu yang kayak motorik, yang kayak bola-bola yang berbahan-bahan kayak gitu ya, kayak macam-macam sih sekarang modelannya. Nah jadi biasanya itu sih yang aku ajarin ke Kenzi gitu. Selebihnya apa namanya aku biasanya ngajak dia main di luar gitu. Kelihatan banget sih, tapi Kenzi emang excited banget nih. Dari awal sudah main duluan ya sama chatnya Kenzi. Udah mau duluan. Iya, Mbak Dina, ini karena kita udah lama banget juga nih masa pandemi dan keseringan memang di rumah aja. Mbak Dina pernah ngerasa ini nggak sih Mbak, aduh ngajak main anak apa lagi ya? Pernah ngerasa kehabisan ide nggak sih ide bermain sama anak Mbak? Iya pasti sih. Maksudnya aku juga ngelihat anaknya tuh kadang-kadang kayak mungkin pasti sih ini anak bosen gitu. Jadi kan kita juga sebagai orang tua biasanya ngelihat ekspresi anak yang atau nggak mungkin dia jadi lebih caper hari itu karena mungkin maksudnya tenaganya masih banyak tapi kegiatannya kurang gitu. Maksudnya belajar online juga ya pasti kan beda ya tenaganya sama dia dulu datang ke sekolah gitu. Nah makanya sekarang ini biasanya tuh kalau di rumah kadang-kadang aku juga sampai udah bingung kayak mau diajak main apa lagi gitu. Kadang-kadang makanya ya udah aku terserah dia deh mau ibaratnya mau main sampai ngeberantakin rumah kayak apa. Yang penting dianya kayak ya happy gitu, maksudnya, dan dia menikmati juga masa-masa itu gitu. Jadi dia nggak bosan di rumah. Cuman emang betul kayak sebagai orang tua, apalagi ibu tuh kadang-kadang suka bingung kehabisan ide gitu kan, kayak apalagi ya yang mau
dilakuin di rumah gitu, karena kan memang betul terbatas kegiatannya. Untuk kegiatan di luar rumah pasti dengan di masa seperti ini jadi terbatas gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua di masa-masa kayak gini harus dituntut jadi lebih kreatif juga ya Mbak Nina ya. Kasih mainan apa lagi nih biar si kecil nggak bosen. Nah Mbak Nina biasanya kalau habis main kotor-kotoran kayak gini, tangannya Kenzi kotor, atau mungkin memang kan di masa-masa seperti ini kan memang kita harus sering cuci tangan nih, sedikit-sedikit harus cuci tangan untuk menjaga kebersihan si kecil juga. Si kecil di rumah ini nggak sih Mbak, kalau diajari kebiasaan cuci tangan di rumah tuh susah nggak sih? Atau mungkin Mbak Nina punya tips nih, gimana sih caranya membiasakan cuci tangan ke anak sejak dini? Nah, iya. Jadi waktu awal-awal tuh sebenarnya emang ya mungkin karena emang intensitasnya jadi lebih sering ya. Jadi dari dulu sebenarnya udah dibiasakan untuk rajin cuci tangan. Cuman kan pasti dengan sekarang itu jadi lebih sering lah gitu. Awal-awal tuh dia sempet nanya kayak, kan Kenzi udah cuci tangan tadi, kenapa disuruh cuci tangan lagi gitu. Dia sempat nanya, ya itu kan karena memang belum terbiasa ya gitu. Cuma di masa sekarang ini kan apalagi misalnya dia mau masukin makanan pakai tangan, itu pasti kan aku pastiin dulu kayak cuci tangan dulu gitu. Nah makanya awal-awal tuh dia sempat ibaratnya kayak menolak dulu, tapi alhamdulillah sekarang dengan ibaratnya ya bisa karena biasa gitu. Jadi setelah dibiasakan, jadi lama-lama dia kayak oh ya ya, akhirnya dia bisa sampai kayak oh iya Kenzi udah cuci tangan kok. Akhirnya dia ke ibaratnya ke wastafel sendiri, terus dia cuci tangan dan pakai sabun gitu. Dan untungnya akhirnya aku menemukan si Carex hand wash ini yang plus aloe vera, karena ini aman untuk seumur Kenzi, aman untuk si kecil, dan ini kan ada efek melembutkannya juga ya, jadi kayak nggak khawatir untuk bikin tangan kering, nggak usah khawatir gitu. Jadi makanya itu setelah menemukan ini aku juga jadinya makin kayak ya udah nggak apa-apa, emang harus sering-sering cuci tangan gitu. Jadi lama-lama dibiasain dan akhirnya anak pun jadi terbiasa gitu sih. Jadi benar nih, bisa karena biasa ya Mbak Nina ya. Nah Kenzi pasti sebelum main sekarang udah cuci tangan ya Mbak Nina. Kenzi tadi ya sebelum main juga kan udah mandi, udah cuci tangan. Ada ini juga nih yang hand gel ini, jadi maksudnya praktis juga gitu kalau misalnya lagi maksudnya kayak misalnya nih lagi jauh gitu dari wastafel, udah yang penting pakai hand gelnya dulu gitu. Makanya tadi sebelum dia apa namanya mulai mewarnai gitu, aku udah pakai hand gelnya, dari Carex itu yang plus aloe vera dan sama ada efek melembutkannya juga. Jadi nggak usah khawatir bikin tangan kering. Wah, aku setuju banget sama Mbak Nina bahwa kita sebagai ibu memang harus memastikan ya Mbak, kebersihan si kecil, kebersihan keluarga harus terjaga, apalagi kita masih menghadapi masa new normal seperti saat ini. Nah, Moms and Dads gimana nih kalau tadi, gimana Mbak? Aku juga menghimbau untuk para peserta di sini, jadi jangan lupa nih sebelum kita mulai playdate, cuci tangannya dulu, pastikan bersih, dan jangan lupa pakai Carex hand wash yang aloe vera, tuh, karena aman buat si kecil. Nah, tuh kata Mbak Nina. Gimana Moms and Dads di rumah sebelum kita nanti main sama Mbak Ayang, udah pada cuci tangan dulu belum nih si kecil? Semuanya sudah cuci tangan lah ya? Sudah siap bahan-bahannya, juga mungkin cat air, buku gambarnya juga sudah disiapkan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi playdate sama Mbak Ayang, saya mau ingatkan sekali lagi, untuk Moms and Dads yang mungkin punya pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan di kolom chat Zoom, ditujukannya untuk kumparan host. Nah, 2 orang yang beruntung, yang pertanyaannya menarik, akan dipilih oleh tim kumparan untuk nantinya bisa ditanyakan langsung oleh peserta di sesi tanya jawab. Nah, aku ke Mbak Ayang lagi ya. Hai Mbak Ayang. Hai Mbak Ayang. Ya. Kita hari ini akan main finger painting. Kita hari ini akan main finger painting ya Mbak Ayang. Permainannya ini tuh bisa ditunjukkan untuk anak usia berapa sih Mbak Ayang? Sebetulnya dari usia 2 tahun udah bisa Mbak Yufi. Karena kan mereka memang usia itu lebih banyak untuk coret-coret ya, gitu. Jadi kita fasilitasi saja dengan kegiatan finger painting ini sebagai salah satu medianya, Mbak Yufi. Jadi 2 sampai 6 lebih bisa dengan aktivitas ini. Wah, oke. Berarti memang dari umur 2 tahun sampai 6 tahun ya Mbak Ayang ya bisa untuk main finger painting. Gimana Moms and Dads, sudah nggak sabar pastinya untuk
Playdate dipandu Mbak Ayang. Kalau sudah siap perlengkapannya, sudah siap catnya, sudah siap buku gambarnya juga, Mbak Ayang mungkin bisa langsung memandu Mom Playdate kita hari ini. Silahkan Mbak Ayang. Boleh, terima kasih Mbak Yufi. Hai Mom semuanya, apa kabar? Semoga hari ini baik-baik semua ya. Wow, seru banget nih aku udah ngeliat tuh wajah-wajahnya. Udah rame banget sama si kecilnya juga. Nah, siang ini kita main sama-sama ya. Apa kabar semuanya? Baik ya? Apa kabar? Ramai sekali. Iya, rame banget. Nah, ini untuk peralatannya sebenarnya gampang banget gitu ya. Jadi sudah menyiapkan semua cat airnya ini? Sudah? Mbak Yufi, Mbak Nina? Sudah. Nah, ya. Jadi kita tinggal siapkan ini cat air ya. Terus kemudian kertas gambar. Nah, kertas gambar ya. Sudah ya? Mana coba aku pengen lihat dong, momsnya mana kertas gambarnya? Ya, mana anak-anak adik-adik kertas gambarnya? Nah, terus kemudian ada juga kertas seperti ini. Nah, kertasnya ini sebetulnya untuk menadahi cat air karena kita tidak pakai pale hari ini. Jadi benar-benar hanya memanfaatkan kertas gambar dan kemudian cat airnya. Ya, hari ini kita akan membuat gambar dengan menggunakan jari jemari. Melukisnya pakai jari jemari ya. Boleh kalau yang anak-anaknya cowok-cowok boleh menggambar mobilan ya, Hot Wheels nih seperti yang ada di apa namanya covernya si kasus ini. Terus kemudian kalau yang anak-anak perempuan mau buat pelangi atau rainbow juga boleh. Yuk sekarang silakan cat airnya ditadahi dulu di kertasnya masing-masing. Aku pengen lihat deh, momsnya gimana nih sama putra dan putrinya. Silakan. Kalau aku pengen membuat pelangi. Kalau adik-adik ingin buat apa boleh. Terserah apa aja. Silakan. Yuk. Silakan ya. Nah. Jadi ini memang langsung ya Mbak Ayang ya, ditaruhnya di buku gambarnya ya. Ya, di kertas gambarnya silakan ditaruh. Boleh terserah pilih warna-warni karena ini kan warna-warni. Sambil menuangkan cat airnya, moms itu juga bisa loh mengenalkan konsep warna sama si kecil. Sehingga si kecil ini juga bisa mengenali warna-warna terang terutama ya kalau di usia balita. Oke, kalau sudah tuh boleh warna-warni apa saja silahkan. Mbak Yufi kayaknya serius sekali. Iya nih aku buat mobil, soalnya anakku cowok, jadi ntar aku bawa pulang ke rumah. Aku buat mobil Hot Wheels. Kalau sudah ditadahi di situ, sekarang silakan loh dibuat gambarnya. Silakan dengan menggunakan jari-jari tangannya. Yuk adik-adik, mana jari tangannya? Nah, kalau aku mau ingin buat pelangi ya. Aku ingin buat pelangi nih. Nah. Oke. Jadi jangan takut kotor ya. Kalau kotor itu adalah belajar. Setelah ini nanti kita membersihkan tangan. Ya, coba dong lihat yang lain gimana. Ini Tante Ayang gambarnya gini loh. Adik-adik gambarnya apa? Nah, Kenzi gambar apa di rumah? Kenzi kayaknya sudah eksplorasi. Kenzi bikin apa Kenzi? Nah, malah wah, ya pokoknya intinya mainnya jangan pernah takut kotor ya, karena ini adalah bagian dari eksplorasi. Kalau kayak Kenzi juga baru pertama nih ya Mbak Nina, finger painting ya? Iya. Kayaknya suka banget deh dia tuh tangannya semua penuh, sampai penuh tangannya. Banget. Jadi sebenarnya jangan terpaku sama produk hasil ya akhirnya seperti apa. Yang paling penting adalah proses dalam melakukan kegiatan ini. Ini adalah yang paling penting sekali sehingga anak belajar ya. Oke, ini rainbow-rainbowan, pelangi-pelangian. Mbak Yufi udah jadi apa? Aku dengan mobil satu roda. Oh, tapi kayaknya bagusan mobilnya Kenzi sih ya.
Gede mobilnya. dong. Udah jadi soalnya. Nah, tuh, yang lain momsnya aku lihat memang kelihatannya aktif sekali juga ya sama si kecilnya ya. Karena memang kegiatan main seperti ini juga bisa meningkatkan kelekatan emosi antara orang tua sama anak. Jadi moms and dads yang di rumah, walaupun kesannya hanya finger painting, tapi ternyata manfaat secara aspek psikologisnya luar biasa sekali loh Mbak Yufi, Mbak Nina. Jadi memang mumpung lagi di dalam rumah aja, silahkan manfaatkan kegiatan main finger painting ini untuk aktivitas bonding time ya. Oke. Jadi sebenarnya bisa dicoret-coret seperti ini atau misalnya kita juga bisa bikin titik-titik seperti ini sih. Nah, dots to dots ya. Misalnya ini pengen jadi apa nih? Ini ceritanya mungkin bintangnya ya. Nah, jadi silakan Ini aja melatih Mbak daya eksplor. imajinasi ya, Mbak. Betul. Karena imajinasi tiap anak kan beda-beda, Mbak Yufi. Kebetulan mungkin imajinasiku tentang pelangi seperti ini. Imajinasi moms yang di rumah mungkin juga bisa berbeda kan satu dengan Berbeda, lain. Nah, betul. ini Oh, siapa nih? hai, ini sudah ada yang bermain. Halo. Buat apa ini? Serius sekali. Anaknya exciting banget ya, Mbak Irma, bayang ya. Iya, betul. Tuh. Jadi sebenarnya kotor nggak ada masalah. Yang paling penting adalah setelah aktivitas ini kita pasti harus membersihkan diri karena kan pasti anak-anak kan seneng banget mengeksplorasi tubuhnya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah yakin bahwa aktivitas mainnya ini bersih, sehat, setelah itu kita juga bisa memberikan literasi kesehatan pada anak dengan cara cuci tangan yang benar. Nanti aku ajarin ya gimana caranya. Yang penting jadi anak-anak itu teredukasi dari banyak hal Mbak Yufi. Gitu. Nah, moms yang lain gimana? Sudah jadi gambarnya seperti apa? Jadinya Tante Ayang seperti ini. Coba. Tunggu udah seperti ini. Wow, ini ada yang rame banget berarti. Ada yang ramai sekali. Ada yang lagi tidur ya. Nah, ini juga nih Ada yang lagi kalau mainnya rame-rame seperti ini juga bisa meningkatkan kerjasama loh. Jadi ada kakak, ada adik, ada mama ya. Jadi memang bisa meningkatkan bonding time, kerjasama, gitu. Dan kasih sayang juga tentunya ya antara anggota keluarga. Nah, Jadi mainnya nggak sambil berantem ya, Mbak? jangan berantem. Kalau misalnya rebutan warna, kasih tahu sama anaknya, warna kan banyak di sini ya, jadi bisa saling bergantian ya. Oke. Nah, aku udah selesai nih rainbow-nya. Moms yang lain, coba aku pengen lihat boleh nggak? Kenzi mobilnya, Diwarnain Kenzi apa udah sama jadi Kenzi? mobilnya. Wah, yang lain Wah, juga ada banyak juga, Mbak Ayang. aku lihat Gambar. ada yang gambar apa itu? Oh, ada yang gambar rumah, ada yang gambar oktopus, lalu ada yang gambar bunga, gitu. Jadi setiap anak itu pasti memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Jadi imajinasinya seperti apa, itu adalah bagian dari pengembangan kemampuan berpikir. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya dia pengen gambar bunga atau gambar pohon dengan warna-warni yang sangat kontras, itu adalah bagian sesuatu yang mendorong kemampuan kreasi anak-anak gitu. Jadi prosesnya yang dihargai ya Moms ya. Jadi misalnya pohon hijau, tapi anak maunya gambar pohonnya warna biru, itu nggak usah kita suruh-suruh ya. Enggak, harusnya hijau. Enggak, jadi biarin aja. Itu adalah bagian proses. Nanti kalau tahap perkembangannya sudah meningkat ke arah yang lebih konkret, dia jadi bisa mengetahui, oh ternyata apa pohon itu mahkotanya bisa warna hijau. Tapi kalau itu mungkin summer, mungkin itu jadi warna agak orange. Jadi sebenarnya adalah bagian dari edukasi kita kan kepada anak-anak selama di rumah. Betul. Nah, ini aku udah nih. Kalau moms yang lain gimana kabarnya? Aku udah nggak mirip ya, aku kayak kurang kreatif ya. Nah, kalau orang dewasa memang banyak sekali. Itu apa? Mobilan ya, Mbak Nina? Diwarnain sama dia tuh. Dia diwarnain. abstrak ya, lucu. Nah, kalau yang lain gimana? Kayaknya udah pada jadi tuh kayaknya ya anak-anak ya. Aku lihat udah banyak yang jadi ya, Mbak Yufi.
Nah, Sudah boleh ya? dong gambarnya Moms dikasih and dads lihat yang diliatin dong tangan ke yang atas. sudah jadi Sudah jadi. gambarnya lihatin di kamera. Silakan. Wah, wah ada yang pelangi kayak Tante Ayah juga. Tuh, gambar pelangi juga. Walaupun pelangi, Iya, tapi ternyata beda, warnanya juga beda. Nah, ada yang gambar rumah, ada yang gambar eh tangan. mana Oh, ada Prince yang ya. gambar Terus gurita Mbak Ayang. kenapa? Ada yang gambar gurita Ada yang juga. gambar. Oh iya Iya, makanya luar biasa. Heeh, fokusnya digambar. Nah, berarti kayaknya sudah semua ya Mbak Yufi ya? Sudah semua Semua kayaknya ya Mbak sudah. Ayang ya. Kalau Iya. sudah ini mungkin bisa Ini dikeringin dulu diperlihatkan. ya Mbak Ayang ya. Iya, dikeringin. Nah, Habis kalau itu sudah bisa ini nih biasanya kalau kena dipajang. air kan memang kalau kena air kan, apa namanya, cepat kering ya. Nah, ini bisa Hmm. di-frame loh. Jadi kalau misalnya moms di rumah, ingin frame atau memang punya board sendiri, anak merasa, diapresiasi ya. Jadi jangan cuma sekedar begini aja, silakan mungkin bisa dipin, bisa ditaruh di board ya, sehingga anak bisa melihat, oh hasil karyanya ini ternyata diapresiasi sama orang tuanya, ya. Jadi Mhm. nanti silakan dipin ya. Ini Oke. seru banget tuh permainan sederhana yang banyak manfaatnya. Habis itu bisa di-frame juga jadi anak merasa lebih terapresiasi ya tadi kata Mbak Ayang ya. Benar. Mbak Ayang Oke. kalau misalnya ini ada kan Mbak beberapa anak yang mungkin memang nggak suka main kotor-kotoran seperti Mhm. ini atau megang cat aja tuh rasanya aduh kok jijik ya. Itu gimana tuh Mbak Mhm. menghadapi anak-anak seperti itu? Ya, itu kan anak-anak yang memang mungkin sedikit ada masalah dengan, sensorial ya, Mbak Yufi. Jadi kalau anak-anak yang punya masalah sensorial itu biasanya memang hypersensitif terhadap, jenis, media tertentu. Sehingga bukan berarti kita menjauhkan dia pada benda tersebut, tapi justru harus lebih sering menstimulasinya. Ya, jadi kalau ada beberapa anak yang takut kotor, ya itu adalah proses belajar dia untuk mengenali perasaan, mengenali rasa di taktilnya atau rasa di kulitnya. Jadi kalau dia agak jijik, agak khawatir, agak takut, nggak apa-apa, kita terus berikan dorongan dan kemudian kita stimulasi sehingga dia nanti jadi terbiasa dan beradaptasi dengan tadi elemen-elemen yang ada di lingkungan, begitu Mbak Yufi. Oh, jadi memang bukannya harusnya dihindari, tapi malah harus dibiasakan perlahan Ya, sedikit-sedikit sehingga anak akhirnya terbiasa dan mau ya Mbak Ayang ya mainan seperti ini. betul. Nah Mbak Ayang tadi sempat cerita juga kan ya Mbak Ayang membagikan tips ke moms and dads di Ya, rumah tentang cara menjaga kebersihan si kecil di rumah. Seperti apa tuh Mbak? Mungkin bisa oh, diulangi karena tadi kita sempat ada gangguan oh sinyal iya. ya. Oke, Boleh jadi dilanjut kebetulan Mbak Ayang. Jadi kebenaran ini kan memang karena kita habis selesai main ya Mbak Yufi, jadi memang aspek kebersihan itu dan kesehatan menjadi hal yang paling utama dalam hal proses pengasuhan anak-anak. Nah, kebetulan ini aku ada apa namanya karek Cousins Carex Wipes ya. Jadi aku coba untuk membersihkan tangan dan kebetulan aku di rumah juga pakai ini. Jadi kita membersihkan tangannya dengan Carex Wipes nih Mbak Yufi ya. Oke, Jadi ini pakai ini. ada kandungan antibakterial alami nektarel yang efektif untuk membentuk kuman, Mbak Yufi gitu. Jadi kita usap-usap aja di tangan ya. Jadi moms di rumah kalau ada tisu basah atau wipes karet silakan dimanfaatkan. Karena ini ternyata efektif banget loh. Uh, aku bersihkan seperti ini, ternyata dia sudah bisa hilang nih, ya. Nah, jadi ini sangat efektif banget dan ini kandungannya kan alami ya. Oke, sesudah dengan menggunakan wipes, aku pakai hand gel. Nah, ini kebetulan pas banget ada di belakang. Ini juga adalah produk yang memang selalu aku gunakan. Jadi ini ada ekstrak kandungan aloe vera-nya. Jadi silakan di rumah. Ini sekalian aku mau ngajarin bagaimana caranya nih Mbak Yufi untuk membersihkan tangan dengan hand gel Carex dengan 7 langkah yang memang direkomendasikan oleh WHO Mbak Yufi karena kan Oke, sekarang kita ini aku ya sudah. Nah, sekarang silakan ditaruh di tangan ya, terus ya ya ya. kemudian
Oke, aku ingin mungkin gini, moms di rumah mungkin sudah tahu dan sudah pernah lihat mengenai cara mencuci tangan dengan 7 langkah. Tapi aku ulangin lagi ya, supaya moms di rumah bisa bersama dengan si kecil bisa belajar literasi kesehatan terkait dengan membersihkan tangan ini. Jadi karena ini ada ekstra aloe veranya, dia efektif untuk membunuh kuman, tapi ternyata juga bisa membuat tangan tetap lembut. Jadi nggak usah khawatir ya moms ya. Jadi step yang pertama seperti ini nih Mams. Jadi kita usap-usap dulu di tangan ya. Oke. Terus ini step yang pertama. Kemudian sesudah gitu di punggung tangannya ya. Di punggung tangan ya. Karena kadang-kadang kuman ini juga ada di sini ya Mams. Oke, kiri kanan. Oke, kalau sudah. Lalu di sela-sela jari. Nah, sudah kalau sudah sekarang kita genggam seperti ini. Nih, digenggam ya, Mom. Silakan loh di rumah. Nah, aku lihat tuh semuanya. Sudah itu, langkah selanjutnya adalah membersihkan ibu jari. Karena kadang-kadang banyak sekali kuman yang ada di ibu jari ini. Oke. Setelah ini lanjutnya adalah step berikutnya adalah membersihkan bagian kuku nih, Mams. Nah, anak-anak kan sering banget tuh main-main dengan beragam media sehingga kukunya seringkali juga kotor. Nah, makanya kenapa perlu untuk menggosok-gosok daerah seputar kuku. Nah, kemudian ya, yang lain juga ini yang step terakhir, bagian pergelangan tangan. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita mau makan, ternyata ada juga loh kuman-kuman yang ada di sekitar lengan kita ini, sehingga harus kita bersihkan. Nah, sudah deh bersih semuanya ya. Nah, tapi jangan lupa nih, nanti setelah main ini, jangan lupa untuk mencuci tangan tetap dengan air yang mengalir dan menggunakan karet hand wash seperti yang di belakang aku ini. Ya, jangan lupa nanti dipakai karena ini juga ada kandungan aloe veranya sehingga memang untuk kulit tangan ini efektif membunuh kuman dan juga membuat tangan tetap lembut. Jadi tips aku sih seputar kebersihan kita sebagai parents dan juga anak-anak ini demikian Mbak Yufi. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di rumah. Ini efektif banget sih ya Mbak, tisu basahnya tadi aku lap di jari juga langsung hilang. Terus hand gelnya juga memang halus ya, dan setelah itu seperti kata Mbak Ayang, wangi, bener banget. Soalnya. Wanginya aku juga suka banget bener. Jadi setelah pakai wipes, pakai hand gel, terus jangan lupa tetap cuci tangan pakai air mengalir dan juga sabun. Betul. Nah Mbak Ayang, tadi seperti yang tadi sudah saya umumkan ke Moms and Dads, ternyata banyak sekali nih Mbak Ayang yang bertanya di kolom chat Zoom kita. Kita jadi langsung masuk aja nih Mbak Ayang ke sesi tanya jawab. Saya tanya jawab ke Mbak Ayang dan juga Mbak Nina. Nah, tim Kumparan sudah memilih 2 peserta dengan pertanyaan menarik untuk ditanyakan langsung nantinya ke bintang tamu. Oke, yang pertama ada dari Moms Naomi Novita. Sudah hadir Moms Naomi Novita? Hai, bisa langsung di-unmute dulu Zoom-nya. Masuk, Moms. Oke. Naomi Novita, saya punya anak usia 14 bulan. Kondisinya tuh agak bermasalah dengan touching with something yang kenyal-kenyal, geli-geli. Sapu ijuk, lalu lem, lalu paint. Jadi pengen tahu cara stimulasi anak untuk kan tadi sudah dijawab ya katanya di review terus-menerus. Saya takutnya malah jadi satu traumatik buat dia. Untuk ini saya menggunakan media lain untuk tidak langsung kepada bendanya. Jadi sensory of touch-nya itu perlu apa ya? Perlu distimulasi, tapi untuk saat ini karena usia 14 bulan jadi saya masih rada-rada takut jadi traumatik kalau we do it every day. Sedangkan kalau kena touch sedikit aja bisa nangis. Saya pernah coba sama sapu atau keset yang welcome coklat itu loh. Oke, jadi ada masalah ini Mbak Ayang ya, tadi yang kenyal-kenyal, sapu ijuk, terus seperti itu ya Mas Naomi ya? Betul.
Oke, Ya, mungkin Mbak Ayang kurang lebih bisa oke. menangkap ya Mbak Ayang ya, walaupun suaranya nggak putus-putus. Silakan Iya, Mbak jadi Ayang dijawab langsung. benar-benar. Ya, jadi begini, setiap anak itu kan pasti memiliki secara alami mereka bisa sangat hipersensitif sekali terhadap lingkungan ya. Kebanyakan memang taktilnya atau apa namanya perasa yang di kulitnya ini bisa sangat sensitif sekali. Nah, tadi kalau misalnya Moms Naomi tadi kan sudah memberikan stimulasi misalnya tadi dengan keset yang memang agak kasar ya, itu sebetulnya juga bagian stimulasi. Jadi nggak langsung ke objek yang tadi kenyal itu ya. Jadi sebenarnya objek apapun bisa dimanfaatkan, bisa distimulasi, misalnya di rumput yang basah, kemudian di kerikil, kemudian karpet, atau misalnya boneka dengan bulu-bulu tekstur tertentu ya. Terus kemudian bagaimana dia membedakan halus kasar, itu bagian dari stimulasi. Dan semua prosesnya itu memang harus perlahan. Jadi tidak perlu yang terus menerus gitu ya, atau misalnya dipaksakan enggak. Jadi semua prosesnya alami dan sebisa mungkin dengan aktivitas bermain. Contohnya kalau usia 14 bulan ini bisa menggunakan media baby books ya. Jadi kan baby books ini kan banyak sekali teksturnya. Ini anak-anak bisa distimulasi dengan buku-buku baby seperti itu ya. Lalu misalnya ada juga kalau nanti sudah lebih besar lagi sedikit bisa pakai sensorial board. Jadi dengan board itu bisa beragam bentuk, beragam tekstur, itu bisa distimulasi kepada si kecilnya. Kemudian kalau di alam bagaimana ya, di alam mungkin bisa dengan bermain di kerikil tanpa alas kaki, kemudian bermain di rumput tanpa alas kaki, itu juga bagian stimulasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang Moms Naomi lakukan sudah cukup baik dan cukup tepat, silakan dilanjutkan saja. Gitu. Jadi emang Mbak dari Nisa. keseharian ya Mbak Ayang ya memperkenalkan dia dari kegiatan bermain juga. Nah Mbak Ayang tadi kan pertanyaan pertama ada dari Maus Melda Purnama. Kebetulan mungkin ada masalah dengan koneksi, jadi kita bacakan aja nih Mbak Ayang pertanyaannya. Jadi dari Maus Melda Purnama, katanya, hai Mbak Ayang, anak saya umur 3 dan 5 tahun. Jadi kalau bermain fingerpainting mungkin ya, bukan hanya kertas yang di-print dengan warna, tapi juga bisa ke dinding, ke lantai, dan lain-lain. Jadi bukan hanya di kertas, maksudnya bisa di dinding, di lantai. Itu gimana ya Mbak Ayang? Apakah anak-anak harus ikut aturan bermain fingerprint di kertas atau mungkin boleh bebas? Silakan Mbak Ayang. Nah, kayaknya hampir semua keluarga mengalami fase di mana anaknya itu pasti akan memiliki dorongan untuk coret-coret dinding, melukis dinding dengan berbagai media. Itu adalah bagian dari natural karena anak-anak senang melihat media yang luas ya. Kalau kertas kan space-nya terbatas, sementara kalau dinding itu luas. Maka sebisa mungkin fasilitasi aja, misalnya dengan karton yang lebar, kemudian ditempel di dinding. Jadi sehingga memang akan mudah ketika sudah selesai, sudah rame, sudah penuh, itu boleh digulung, kemudian diganti lagi dengan yang baru ya. Jadi sebetulnya kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas media di mana anak itu tetap berproses dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan juga kemampuan dia untuk berpikir. Nah, kalau kita selalu melarang anak, tentu kan pasti anak menjadi anak yang ragu ya. Misalnya begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Maka sebisa mungkin ya fasilitasi aja tadi. Misalnya ditempel nih semua dindingnya gitu ya. Area bermainnya ditempel sehingga anak paham kalau mau coret-coret berarti di tempat itu gitu. Dan itu harus konsisten sambil kita memberikan edukasi kepada dia. Kak, Dek, ini tempat menggambar ya. Jadi kalau kakak ada pengen menggambar, ini ada tempat yang seluas ini bisa kakak manfaatkan. Lalu kemudian medianya apalagi macam-macam. Jadi mungkin bukan pakai cat air, mungkin dia bisa pakai dari makanan tertentu yang berwarna ya. Ekstraknya bisa digunakan untuk media bermain-main dengan warna. Jadi sebetulnya apapun bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa ketika main ya sebisa mungkin luangkan waktu sehingga anak juga bisa tektok dan engage dengan orang tuanya gitu pada saat bermain. Jadi bonding time lagi ujung-ujungnya sih Mbak Yuki. Bonding time, betul. Jadi emang keterlibatan orang tua dalam bermain itu penting ya Mbak Ayang ya. Jadi kalau tadi mungkin Mbak Ayang bilang kalau misalnya anak suka coret-coret dinding, mendingan kita sebagai orang tua fasilitasi aja satu dinding yang memang ya udah nih kalau mau main coret-coret
sini gitu ya Mbak Ayang ya. Jadi anak juga bisa tersalurkan kreativitasnya dan nggak semua dinding juga jadi dicoret-coret si Ya, kecil ya Mbak Ayang. ya, dan Mbak Yuvi satu lagi, kalau misalnya tadi kita dengan menggunakan karton, terus kemudian dia eksplor di situ, dan setelah selesai kita simpan, ada dokumentasinya. Kalau misalnya di dinding kan kita pasti ngecat ulang ya. Nah, itu dokumentasi prosesnya dia nggak akan ada. Jadi ada baiknya ya kita ekstra usaha memfasilitasi menempelkan karton yang luas di dinding. Nah, nanti itu jadi dokumentasi proses tumbuh kembangnya dia juga gitu, Mbak Yufi. Oke. Jadi ditempel dulu, abis itu kalau misalnya mau didokumentasikan jadi gampang ya Mbak Ayang ya. Betul. Nah, pertanyaan ketiga, karena kita tadi masih ada waktu juga nih Mbak Ayang, dan pertanyaannya cukup banyak. Pertanyaan ketiga, saya bacakan lagi langsung aja nih Mbak Ayang dari Mams Ratih Septiana Putri. Katanya, selamat siang semuanya. Saya mau bertanya, aktivitas apa saja yang dapat membuat anak-anak nggak bosan selama di rumah aja? Oke, aktivitas apa? Aktivitas main. Jadi sebenarnya inti dari bermain adalah anak yang memegang kendali permainan. Jadi sebenarnya kita di rumah itu memberikan fasilitasi. Tapi too much toys, jadi terlalu banyak mainan pun anak kadang juga bingung. Maka sebetulnya momsnya, dadsnya itu pilih-pilih aja dulu. Misalnya hari ini kita mainnya ini ya, besok mainnya yang ini ya, sehingga mainan yang banyak itu juga bisa terklasifikasi kapan dia mau main ini, kapan mau main itu ya. Tapi tetap biarkan anak yang memimpin permainannya. Jadi kayak misalnya tadi Kenzi gitu ya. Kenzi kan tadi gambar mobilan, coret-coret, itu sebetulnya kan prosesnya dia pada saat dia bermain. Nah, kita sebagai orang tua mendampingi proses yang sedang dia jalani dalam aktivitas bermain itu kan. Nah, terus kemudian ide bermain itu juga banyak. Bisa kalau aku lihat nih Mams siapa Mbak Yufi yang barusan bertanya? Mams Ratih Septiana Putri. Kayaknya tadi yang putranya tiga kalau nggak salah yang tadi ya sempat di in frame gitu ya. Nah kelihatannya sudah lebih besar. Nah kalau anak-anak yang sudah lebih besar itu bisa difasilitasi dengan kegiatan bermain board gitu ya, misalnya monopoli, ular tangga itu bisa dimainkan bersama, bingo ya. Terus kemudian kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil berarti mainnya main sensorial. Main sensorial apa? Banyak banget yang bisa kita mainkan dengan sensorial. Kita bisa bikin play-doh dari tepung ya, terus kemudian kita bisa main dengan kacang apa namanya, kacang hijau, kemudian dari jagung. Pokoknya intinya adalah segala sesuatu yang alami yang sebetulnya ada di dapur kita itu sebenarnya juga tempat main anak sebenarnya ya. Terus kemudian bisa juga stimulasi dengan membaca buku, dongengin anak, read aloud. Read aloud ini artinya membaca dengan penuh ekspresif dan bersuara. Lalu kemudian main role play juga bisa. Main role play ini kan main peran ya. Contoh main sekolah-sekolahan, main dokter-dokteran. Ini sangat bisa mendukung kemampuan kognitif anak atau berpikir, imajinasi dan juga bahasa. Jadi sebenarnya mainan apapun yang ada di rumah, mau itu yang bentuknya pabrikan, yang dari pabrik atau yang memang kita buat sendiri itu semua memiliki efek yang baik bagi tumbuh kembang anak. Tapi pastikan kebersihannya tetap terjaga. Itu yang paling utama juga karena anak-anak itu kan selalu melakukan eksplorasi ya, Mbak Yufi. Itu yang paling penting. Jadi memang keterlibatan orang mau mainannya dari pabrikan atau mungkin dari bahan-bahan yang ada di rumah sendiri, yang penting keterlibatan orang tua itu ada. Kalau itu tadi tips-tips dari Mbak Ayang, kalau misalnya mungkin Mbak Nina biasanya ini bisa sharing juga kalau keseharian biasanya mainnya sama Kenzi dan sama anak-anak ngapain aja? Kalau main seharian sama Kenzi, yang tadi aku sempat bilang di awal, jadi karena memang kegiatan outdoor terbatas ya, jadi biasanya sih aku main sekitaran rumah gitu, sekitaran kompleks. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya main outdoor ya paling cuman main sepeda, main skuter, atau dia sekedar kayak ngebantuin aku nyiram tanaman gitu. Soalnya kadang-kadang kan dia senang juga gitu sambil nyemprot-nyemprot gitu ya. Nah kalau kegiatan yang di rumahnya ya biasanya kalau misalnya dia udah bosen aku bacain buku, ya aku bisa cari kegiatan lain dengan yang tadi mewarnai gitu. Terus ya mungkin ini salah satu finger painting juga hal baru yang bisa aku jadiin pilihan buat
pilihan-pilihan mainan dia ini ya biar ganti-ganti juga gitu. Jadi mungkin yang hari apa medianya apa, nanti hari berikutnya medianya apa. Jadi kan semakin diganti-ganti juga dia nemuin hal baru lagi gitu. Yang pasti dia juga senang kalau misalnya nyoba sesuatu yang baru gitu. Jadi memang kita kreatif mencari semua mainan-mainan yang baru yang belum dimainin anak, apalagi nih ya. Jadi memang harus dituntut kreatif. Nah, Mbak Ayang ada satu pertanyaan lagi karena kita masih ada waktu dari Mam Yeti Herawati. Hai Mam Yeti, katanya Mam Yeti. Hai, selamat siang. Nama saya Yeti dari Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menerapkan pola asuh terhadap anak yang setiap hari diasuh oleh kakek neneknya? Karena biasanya kakek nenek ini lebih sering memanjakan anak-anaknya. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Ayang, silakan. Ini permasalahan juga banyak keluarga sih Mbak Yufi, karena kan kita extended family ya. Apalagi keluarga-keluarga muda-muda ini memang kebanyakan juga masih tinggal bersama kakek nenek, atau kalaupun enggak orang tuanya PFO, anaknya dititipin ke rumahnya kakek nenek gitu ya. Nah, yang paling penting adalah komunikasi awal mengenai aturan-aturan apa saja yang diterapkan oleh keluarga kecil ini menjadi sangat penting, Mbak Yufi. Jadi misal hal-hal yang sangat mendasar sekali, contoh jam tidur, kemudian makanan, kemudian aktivitas belajar, ini adalah aktivitas yang harus disampaikan kepada orang tua kita, begitu, sehingga mereka bisa mengetahui, oh menjadi penting sekali bagi mereka untuk bisa mengontrol dan juga mendampingi cucunya nih, karena ini adalah hal yang penting yang harus dilakukan. Nah, terus kemudian juga pastikan memang kalau berada dalam satu rumah yang sama, konsistensi yang lain juga harus dilakukan, dan sampaikan dalam arti ini, sampaikan mengapa hal tersebut menjadi penting bagi mama dan papanya, karena yang paling tahu mengenai anaknya tentu papa dan mamanya ya. Dan kemudian juga kalau misalnya aturan-aturan yang mendasar sekali itu memang adalah sebuah komitmen. Jadi memang papa dan mamanya harus bicara dengan kakek dan nenek, sehingga kakek nenek ini bisa menerima semua proses pengembangan aturan dalam keluarga gitu. Jadi nggak usah baper juga kalau misalnya ternyata kakek neneknya jadi baper, terus kita jadi ikutan baper gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikan aturan tersebut sehingga kedua belah pihak sama-sama nyaman dan sama-sama enak menjalankan pola apa ya namanya, kan kita sandwich generation ya. Jadi kakek nenek senang, kitanya happy, anaknya lebih bahagia lagi. Intinya begitu. Jadi sebenarnya intinya komunikasi, tapi memang tantangannya justru di komunikasi itu sendiri ya Mbak Ayang. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan baik, seperti itu. Nah, ternyata masih ada waktu. Ada satu pertanyaan lagi Mbak Ayang dari Santi Sulistiorini. Katanya, Dear Kumparan, anak saya sudah berumur hampir 11 tahun. Akhir-akhir ini bermain warnanya, nggak pakai kertas atau pakai alat tulis, tapi lebih pakai gadget Mbak Ayang untuk menggambar dan terkadang mewarnai. Itu gimana ya Mbak? Apakah harus dialihkan ke kertas atau memang harus gimana nih Mbak agar terhindar dari gadget katanya? Silahkan Mbak Ayang. Nah, ini kan balik lagi pada pemanfaatan teknologi ya, apalagi di era online sekarang. Semua aktivitas ini sekolah juga dari online. Yang paling penting adalah ketika dia memanfaatkan gadget itu ada hal produktif yang dia lakukan. Contoh kalau misalnya dia painting tapi menggunakan alat teknologi seperti gadget, ya itu kan sebuah hal yang produktif sebetulnya. Ya, jadi kita sebenarnya bisa mendorong dia untuk lebih berkreasi lagi. Jangan-jangan memang aktivitas menggambar melalui media teknologi itu memang menyenangkan dan membuat dia menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri. Jadi tahapan dia kan sudah lewat nih, tahapan yang dulu dia belajar motorik halusnya sudah lewat, terus sekarang dia karena sudah memasuki fase pra-remaja atau remaja, ini kan konteksnya dia belajar mengenai teknologi, di mana kedepannya nanti sebagai anak generasi Z dan Alpha di zaman sekarang, tentu kan dia harus belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan 4.0 ya, jadi industri 4.0 salah satunya dengan teknologi begitu. Dan kemudian yang perlu dipastikan juga jangan sampai memang si kakak yang udah remaja ini selalu terokupasi sama si gadgetnya. Jadi
tetap punya waktu untuk ngobrol sama orang tua, tetap punya waktu untuk melakukan pengembangan life skill lain untuk kegiatan domestik dalam rumah itu juga yang paling penting. Jadi kalau sekarang dia digital nggak ada masalah juga Mbak Yufi. Jadi memang gadget nggak selalu bermakna negatif ya Mbak ya, selama bisa dilakukan mungkin bisa jadi lebih produktif dan mengasah kreativitas anak, bisa berdampak positif asalkan memang mungkin masih ada harus pantauan dari orang tua sehingga anak ya memang seharian nggak main gadget terus, tetap bersosialisasi gitu ya Mbak Ayang. Nah, tadi sudah cukup banyak nih, lebih dari 2 pertanyaan karena waktunya juga masih ada. Sekarang terima kasih yang sudah bertanya, semoga jawaban dari Mbak Ayang dan Mbak Nina tadi cukup memberikan inspirasi dan juga pengetahuan untuk kita semua. Seru banget ya hari ini sharing dan mom playdate-nya sama Mbak Ayang dan Mbak Nina. Nah terakhir aku mungkin mau tanya ke Mbak Nina. Mbak Nina, ini kan kita masih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Mungkin Mbak Nina punya pesan-pesan ke orang tua di Hari Anak Nasional ini? Di masa seperti ini mungkin yang tadi kan kita harus ekstra yang menjaga kebersihan, khususnya untuk si kecil, untuk si anak gitu. Nah jadi makanya yang tadinya mungkin kurang menjaga, nah sekarang harus dibiasakan. Makanya aku selalu menjadikan moto gitu, jalani kebiasaan baik. Nah itu makanya di segala sesuatu itu kan bisa karena biasa yang tadi aku sempat bilang ya, jadi bisa karena biasa. Jadi yang penting itu anak tuh jangan bosan gitu kita kasih tahu. Jadi kalau misalnya emang dia tadinya belum terbiasa atau belum mau gitu untuk sering-sering cuci tangan, nah itu dibiasakan gitu. Nah jadi jangan juga membatasi eksplorasi dia cuman karena kita takut kotor gitu. Nah makanya di masa maksudnya masih euforia Hari Anak Nasional ya, aku juga mau ngingetin pokoknya untuk kita sebagai orang tua tetap semangat untuk mendidik dan menjaga kebersihan anak kita. Dan makanya salah satunya menjaga kebersihan anak dengan menggunakan cotton kit ini dan juga karet ini salah satu step-step yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk menjaga dan melindungi keluarga kita. Terima kasih Mbak Nina. Jadi moms and dad seperti kata Mbak Nina, jangan lupa menjaga kebersihan karena penting sekali nih kebersihan si kecil. Kalau itu dari Mbak Nina, aku mau ke Mbak Ayang. Kalau dari Mbak Ayang, mungkin bisa kasih pesan-pesan Mbak ke orang tua di Hari Anak ini, bagaimana caranya agar orang tua bisa berperan aktif dalam menjaga kebersihan si kecil, tapi itu nggak menghambat stimulasinya tuh Mbak Nina. Mbak Ayang, mungkin bisa disampaikan. Oke, yang paling penting gini, main itu adalah haknya anak, jadi berikan hak anak sesuai dengan kebutuhannya, dan kemudian berikan fasilitas yang memang mampu kita berikan, dan jangan lupa juga ajarkan mengenai literasi kesehatan, kebersihan diri, dan merawat diri, karena itu juga bagian dari cara dia untuk mengembangkan karakter yang baik dan positif. Jadi intinya kebiasaan kebersihan ini harus sejak dini diterapkan pada si kecil, sehingga nanti ketika dewasa dia tumbuh sehat, menjadi orang yang sehat fisiknya dan juga sehat secara mentalnya gitu. Gitu aja sih Mbak Yufi. Terima kasih Mbak Ayang, terima kasih juga Mbak Nina. Ini aku happy banget karena menemukan permainan baru juga nih hari ini. Sederhana tapi banyak manfaatnya. Semoga ilmu yang di-share sama Mbak Ayang dan juga tips-tips yang diberikan sama Mbak Nina bisa bermanfaat untuk moms and dads di rumah. Bisa jadi inspirasi nih kalau kehabisan ide main sama anak, main apa lagi gitu kan. Semoga hari ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa di Mom Playdate selanjutnya. Program hari ini disponsori oleh Cousins Kids dan Carex. Terima kasih Cousins Kids dan Carex. Yuk kita jalani kebiasaan baik. Terima kasih Mbak Nina dan Mbak Ayang. Terima kasih. Bye. Nah, sebelum saya menutup sesi hari ini, saya mau ingatkan kembali bahwa tadi ada kabar baik. Saya mengadakan kuis buat semua peserta yang ada di Zoom maupun peserta yang menonton acara kita live di YouTube. Ada 4 paket hampers dari Cousins Kids dan juga Carex.
Caranya gampang, penonton hanya tinggal jawab pertanyaannya aja, ketik jawabannya di kolom komentar live YouTube, bukan di kolom chat Zoom ya, tapi di kolom chat YouTube Kumparan, dan nanti ada 4 orang yang beruntung bakal diumumkan di akhir acara untuk mendapatkan paket hampers dari Cousins Kids dan juga Carex. Pertanyaannya apa? Mungkin yang tadi di awal sudah dengar, sudah tahu, tapi mungkin yang baru menyaksikan saya ulangi lagi. Pertanyaannya adalah, sebutkan tips menjaga kebiasaan si kecil ala moms and dad saat anak bermain. Nah, mungkin yang sudah punya jawabannya boleh langsung diketik di kolom live chat YouTube Kumparan, karena jawabannya masih saya tunggu sampai akhir acara hari ini berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Untuk peserta Mom Playdate yang ada di Zoom, boleh selanjutnya saksikan YouTube Kumparan karena masih banyak sekali rangkaian acara yang menarik di live festival hari kedua di hari Festival Hari Anak hari ini. Terima kasih banyak, saya akan kembali ke studio, di sana sudah ada rekan saya, Mbak Dini, silakan.